Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Aku harapkan semuanya tetap semangat, sehat-sehat saja. Semoga kita berdoa saja pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat belajar secara langsung atau tatap muka. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya anak-anakku, materi kali ini masih tentang kewarganegaraan negara ya, bab 2. Yang pertama kemarin kita bahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ya. Tujuan pembelajaran masih sama. Berikut ini adalah yang bagian B, yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang pertama adalah rakyat. Apa itu rakyat? Ya. Rakyat merupakan unsur terpenting berdirinya suatu negara. Sebab rakyatlah yang pertama kali berkehendak membentuk negara. Rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara. Tanpa rakyat mustahil negara akan terbentuk. Status hukum rakyat dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama penduduk adalah semua penduduk yang bertempat tinggal menetap berdomisili di suatu wilayah tertentu. Yang B, bukan penduduk, mereka yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara hanya untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud bertempat tinggal menetap. Yang C, warga negara ya, mereka secara hukum sebagai anggota negara dan mengakui bahwa pemerintahan negara itu adalah pemerintahannya yang sah. Yang D terakhir adalah orang asing. Orang asing adalah orang-orang yang berada di wilayah suatu negara tetapi status hukumnya sebagai warga negara lain dan mereka tunduk pada peraturan hukum negara tempat mereka berada. Yang kedua adalah warga negara. Warga artinya peserta, anggota dari suatu organisasi atau perkumpulan. Jadi warga negara artinya anggota dari suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara tersebut. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia ya, nomor 3. Ada 2, yaitu asas kewarganegaraan Ius Sanguinis atau asas keturunan, dan kedua adalah asas kewarganegaraan Ius Soli, asas kedaerahan. Yang keempat adalah syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama ada naturalisasi biasa, yang kedua ada naturalisasi istimewa. Ya. Nah, tugas kalian carilah di internet. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 4 disebutkan sebagai berikut. Warga negara Indonesia adalah A, B, C, kalau nggak salah sampai M itu ada. Kalian boleh cari di internet. Yang kedua, apa yang maksud dengan A, ius sanguinis, B, ius soli ya, asas keturunan dan asas kedaerahan. Yang terakhir, nomor 3, apa yang maksud dengan naturalisasi. Ya, selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu materi yang Bapak sampaikan. Sampai ketemu minggu depan. Silakan kalian tulis di buku, nanti jawabannya kalian foto kirim di Google Classroom Bapak yang kemarin sudah ada ya, kodenya sudah dibagikan sama wali kelas. Sampai ketemu minggu depan, sampai berjumpa lagi. Tetap semangat anak-anakku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.